Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi iki iku satu masalah. Dalam catatan kaki disebutkan ini Al-Burhan. Motifnya di Al-Burhan. Tapi ya tetap di motif diringkes sama Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Watusannu, ngendikane Imam Asyuyuti pada masalah ini adalah watusannu lan dipun anjuraken al-qiraatu apa maca Al-Qur'an bitadabburi kelawan tadabbur wa tafahumi lan tafahum. Tadabbur itu mungkin merenung, kalau tafahum itu berusaha sebisa mungkin untuk memahami pada ayat-ayat yang memang mungkin untuk dipahami begitu ya, karena ada banyak batasan. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid tetap. Jadi ya Allah sendiri sebenarnya yang tahu, cuma ya kita tetap diberi kemampuan untuk itu sebatas kita dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kenapa kok dianjurkan? Fahuwa mongko utawi mengkunu at-tadabbur wa tafahum atau al-qiraah bitadabbur wa tafahum iku al-maqsudul a'zam, tujuan yang paling besar. Wal matlubu lan tuntutan al-ahamu ingkang paling penting. Ya memang itu tujuannya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, itu ya at-tadabbur wa tafahum. Dan semua peradaban sejak Al-Qur'an turun memang upayanya at-tadabbur wa tafahum. Lahir banyak ilmu itu ya itu. Wabihi, dan dengan al-qiraah bitadabbur wa tafahum itu tansyarihu, menjadi lapang, menjadi jembar asuduru opo piro-piro ati, piro-piro dodo, watas taniru lan dadi bercahaya al-qulubu opo ati. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, kitabun, Al-Quran inggih menika kitabun. Ini makna wajarnya saja ya, kalau di luar itu saya tidak tahu. Apalagi pakai punya Sahrul itu ya rumit gitu ya, harus meneliti setiap kata. Al-Quran adalah kitabun, satu kitab, satu ya buku, kitab. Anzalna ingkang sampun menurunkan sapa kita Allah hu teng kitab ilaika maring sira Muhammad. Kitab dipun sifati malih mubarakun ingkang dipun berkahi. Tujuane liyadabbaru, supaya bertadabbur sira kabeh. Aslinya iddabbara yadabbaru itu ya tadabbara itu. Prosesnya tadabbara itu taknya itu yang diganti dal gitu sehingga menjadi iddabbara. Prosesnya urusannya ya urusan istiqaq ya. Tapi yang jelas iddabbara, memang Al-Quran banyak melakukan inovasi bahasa yang sangat bagus. Kalau cari yakhisimun di kamus ya nggak ketemu-ketemu kalau berdasarkan kaidah.
ketemunya ya ikhtasoma. Ikhtasoma menjadi yakhisimun, yakhtasimun menjadi yakhisimun. Dengan proses spekulasi gramatika bahasa Arab ya. Yang penting jadinya yakhisimun. Yang jelas ada makna yang lebih meskipun saya tidak tahu maknanya apa kata orang Arab, tapi yang jelas ada bedanya yakhtasimun dengan yakhisimun. Sama dengan tadabbaru dengan yadabbaru. Yadabbaru ini jelas berbeda dengan yatadabbaru. Yatahhar dengan yatatahhar itu jelas berbeda gitu. Ya sama dengan itu. Ya, orang-orang yang Arab asli itu mungkin atau ulama yang tahu mungkin bisa lebih menjabarkan, atau situ boleh lah. Saya tidak tahu lah. Yang penting yadabbaru itu ya untuk merenungkan sapa mereka manusia ayatihi ing pira-pira ayat kitab. Ayatnya Allah ya boleh. Wa qala lan uga ngendika sapa Allah taala afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah? Jadi mestinya ya fa dulu baru istifhamnya baru lanya. Tapi karena istifham ini punya posisi sodrul kalam, jadi dia harus didahulukan gitu. Jadi afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah karena itu mereka terus tidak mentadaburi sapa wong-wong kuwi mang yang dituruni Al-Qur'an itu. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ini dorongan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Titik gambarannya gimana mentadaburi dan mentafahumi Al-Qur'an itu, baca dengan tadabbur itu gimana? Yang jelas saya nggak selesai-selesai. Satu ayat mungkin tidak selesai-selesai. Tapi ya tidak apa-apa kalau ada seperti kemarin sudah dibahas itu. Jadi ada kadar waktunya. Yang penting kita ambil itu. Ada waktu yang kita gunakan memang untuk baca, menikmati bunyinya, menikmati langgamnya. Ada satu waktu khusus baca yang untuk menelusuri maknanya. Itu saya kira juga sama membaca. Nah, gambarannya bagaimana? Wasifatu dzalika lan utawi gambarane mengkono-mengkono al-qiraah bitadabbur wa tafahum ayasyghula ing yen to nyibukaken sapa wong kang maca qalbahu ing manahipun bitafakkuri kelawan tafakkur, berpikir, merenungkan fi makna ma yalfidhu ing dalem maknane sesuatu atau maksud sesuatu. Ma barang sesuatu yalfidhu kang ngucapno sapa qari fi kelawan ma. Kayak arifu sehingga dia bisa tahu, artinya betul-betul menyadari apa yang dia baca gitu. Jadi kesadaran dalam baca ayat itu, kalau alhamdulillah ya bagaimana menghadirkan nuansa alhamdulillah itu gitu. Ya meskipun sulit ya harus belajar kira-kira. Sehingga kalau dengan menyadari itu faya'rifu maka iso kenal, iso weruh sapa wong kang maca makna kulli ayatin ing maknane saben-saben ayat. Selanjutnya wa ta'ammalu lan iso ngrenungke sapa wong al awamira ing pira-pira perintah wan nawahiya lan ing pira-pira larangane Al-Qur'an. Ini saya tidak begitu fokus untuk membedakan apa bedanya tafakkur, tadabbur, ta'ammul, tafahum gitu ya. Nggak situ, yang penting saya artikan saja ya. Saya sampai bisa carilah itu. Wayak tak itu pada akhirnya nanti begitu sudah merenungkan, sudah kenal masing-masing. Artinya wayak tak itu kemudian dia meyakini qabula dzalika ing diterima, meyakini sapa wong kang maca qabula dzalika ing diterimanya mengkono-mengkono apa yang sudah dia baca. Pada akhirnya begitu menerima, meyakini bahwa hal itu dapat terkonfirmasi dan diterima oleh hati dan pikiran pembaca. Fa in kana mimma qassara anhu,
Fa in kana moko lamun ana apa ma yalfidzu bihi atau makna ma yalfidzu bihi, baliknya bisa ke sana. Lamun ana apa maknane barang kang dia ucapkan iku mimma setengah saking barang kosoro kang lalai sapa wong kang maca anhu saking ma fima ing dalem barang, maksude mangsa madha kang wis kepungkur apa mah iktadar moko mengajukan alasan, dalam arti mohon maaf, dalam arti iktadar itu mengajukan udzur, apologi, ya njuk ngapura nek nepaki barang sing misale tepak nang ayat membicarakan tentang keikhlasan. Walah aku kok wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, misalkan nepaki ayat kuwi. Walah aku mandak ngekekno ngono ya, mandak iya ngono kok ya apa temen aku iki gitu misalkan. Walah Gusti nggih nyuwun ngapura, wastaghfar lan jaluk ngapura sapa atas keterbatasan belum bisa melaksanakan itu gitu. Kalau kita gampangkan orang, ya kita akan digampangkan oleh yang punya jagat ini untuk menuju kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Nek wong sing angel-angel barang kok tinggal-ngel supaya dikekno kok ora dikekno, ya kami akan permudah dia untuk mendapatkan kesulitan. Pada dipermudah ya. Nah itu malah saya kok ya gitu, nah kalau tepat ya ayat kayak gitu. Jadi memang ada kesadarannya, tidak sekadar baca. Ya mungkin itu yang membuat sebagian orang tidak kuat baca Quran, karena Quran bukan terlalu ya, bahasanya menelanjangi si pembaca, apalagi surat Taubah itu, apalagi surat-surat pendek-pendek yang ringkas-ringkas itu, yang memang betul-betul menusuk. Gitu mungkin kebanyakan orang. Beberapa orang mungkin ada yang begitu, sehingga bukan karena apa ndak baca Quran itu, karena batin belum siap mungkin. Wa idza marrolan arikalane marro ketemu sapa wong sing maca bi ayati rahmatin kelawan ayat kang nerangke rahmate Gusti Allah, istabsyara moko merasa gembira sapa orang itu, wasa'ala lan jaluk rahmat iku, inna rahmatallahi qarib, misalkan lah seneng alhamdulillah mbok kula diparingi Gusti gitu kan, ada tuntunannya. Au adzabin, atau ketemu wong adzabin ing ai marra bi ayati adzabin, ketemu kelawan ayat kang nerangke tentang siksa, asfaqa moko ati terenyuh, mungkin begitu ya, terenyuh yang ada nuansa sedihnya. Lalu kemudian wa ta'awwadza lan jaluk perlindungan, berta'awudz sapa wong sing maca. Au tanzihin, maksudnya itu au marra bi ayati tanzihin, atau dia bertemu dengan ayat yang menerangkan tanzih. Subhanallah misalkan sampai wa ja'alu lillahi syuraka akalla misalkan. Ya nazzaha, maka dia melakukan tanzih itu, wa'azzama dan mengagungkan Allah. Al-Quran kan sudah melakukan itu. Begitu ada orang kafir menyatakan Al-Quran Allah itu punya anak, kan langsung subhanah, langsung ada jawabannya begitu. Di Al-Quran sudah menunjukkan itu. Jadi bukan hanya pada ayat itu saja, tapi begitu ada ayat lain yang menerangkan itu, kita langsung bersikap memberikan tanzih kepada Allah. Meskipun sebenarnya Allah tidak butuh itu, tapi sebagai adab ini masuk. Karena baca Al-Quran saat itu ya gampangannya, apalagi dewe itu kan hadapannya sama yang kalam Quran itu, sama yang dawuh Quran itu gitu.
au utawa marra bi ayati doa, atau yang baca itu ketemu dengan ayat tentang permohonan tadarru, maka dia segera menunduk bertadarru wa talaba lanjuk terusane nyuwun teng Gusti Allah. Talaba nuntut maksudnya nggih nyuwun kata Gusti Allah, minta gitu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi misalkan. Nah, itu juga hatinya juga begitu begitulah. Baik, itu rumusan-rumusannya. Sekarang dasarnya. Kok jadi kongkon ngono ki piye? Nah, ini kemudian dihadirkan beberapa dalil yang menginformasikan atau paling tidak mengisyaratkan hal-hal yang sudah disampaikan. Akhraja sampun mentakhrij Muslimun sapa Imam Muslim an Hudzaifah saking Imam Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Imam Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, "Shallaitu salat ingsun, wis salat ingsun ma'an Nabi bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin pada suatu malam. Faftatahal Baqarah mau membuka sapa Kanjeng Nabi Al-Baqarah ing surat Baqarah. Mungkin rakaat pertama. Ya khusus. Kalau di angger melok sunah Kanjeng Nabi njur maca surat Baqarah salat Isya gebloke wong. Ini khusus ya, memang tidak bisa diingkari bahwa dari sekian banyak sahabat Nabi ada jelas itu sahabat khusus, tidak bisa diingkari itu. Nah, setelah membuka Quran terus maca sapa Kanjeng Nabi maos sapa Kanjeng Nabi teng niku surat Baqarah. Summa mongko nuli An-Nisa ateng surat An-Nisa rakaat kedua mungkin. Baqarah terus maca sapa Kanjeng Nabi teng niku surat An-Nisa. Atau kemungkinannya memang dalam satu rakaat beliau baca dua surat itu. Karena tidak ada informasinya ini. Summa mongko nuli Ala Imran, surat Ali Imran. Faqara'a terus maos sapa Kanjeng Nabi teng niku surat Ali Imran. Atau mungkin kemungkinannya keesokan harinya. Jadi pada suatu malam beliau membuka di malam itu dengan surat Al-Baqarah. Kemudian beliau membacanya. Lalu malam berikutnya kan tafsir saja saya kemungkinannya. Summa kan itu katakan. Boleh jadi di hari besoknya lagi. Besoknya lagi Ali Imran. Boleh jadi begitu. Faqara'a terus yaqra'u hale maca sapa Kanjeng Nabi mutarassilan hale tartil badan. Mutarassilan itu at-tarassul. Yang jelas berurutan. Mutarassilan hale bertarassul saya oleh aneh. Mutarassilan lepas mungkin ya. Perlahan di sini tapi tepat. Aitamahala wa tarafaqa. Ya, perlahan-lahan. Mutarassilan hale perlahan-lahan. Maksudnya ya santai gitu ya, tidak terburu-buru. Terus berbeda memang. Yang bisa kita tiru mungkin baca surat Baqarahnya bisa kita tiru. Tapi nuansa rasa itu yang sulit ya memang. Karena beliau ya yang dituruni Al-Qur'an. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Terus dipun sifati lagi bacaannya Nabi iku idza marra arikalane ketemu sapa Nabi bi ayatin kelawan satu ayat fiha ingkang iku ing dalem ayat tasbihun utawi informasi tentang tasbihun penyucian terhadap Allah. Bacaan tasbih sabbaha maka baca tasbih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah itu. Wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marran alikalian ketemu sapa Kanjeng Nabi bi su'alin kelawan satu ayat
yang menginformasikan permintaan, saala Nabi minta gitu. Wa idza maksudnya gini, jawane iki ngertakne. Gusti Allah meden-meden niku ya maksudnya bahasa kasare gampange misalnya Gusti Allah nyiksa apa ya pantes mula wedi lah. Pantes iki wedi. Nek kowe dihibur ya pantes kowe seneng gitu. Mosok cuek ya piye. Ndak mesra blas. Nah, Nabi begitu salah. Wa idza marra bi ta'awudin dan arekalane ketemu sapa Kanjeng Nabi bi ta'awudin kelawan satu ayat yang menginformasikan adanya permintaan perlindungan ta'awada ya Nabi minta perlindungan. Gitu. Jadi jan nek cara Jawa niku mungkin yang ngwongke. Ngwongke dikeki suguhan ya dipangan. Bukan kok lantas cuek. Ndak dadi kayak ngombean ya diombe gitu. Kayak rokok ya dirokok lek gampangane gitu. Lek gak ngono ya piye urusan memang enggak ada kaedahnya sopan santun, tapi kan cara ngukur nganggo awake dhewe nek umpama disuguhi ora di pun sekap-sekap semanten itu kan kayak piye gelo kan gitu. Meskipun ya Gusti Allah ya enggak kayak gitu lah jelas. Cuma adab saja. Adab yang dicontohkan Kanjeng Nabi begitu. Ya kalau kita sudah sepakat bahwa Nabi lebih kenal kepada Allah dan kepada kalamnya, tentunya kita juga mestinya ya meniru begitu mestinya. Ya, ini kan bab adab ya, adab tilawatil Quran. Jadi konteksnya di situ. Bukan berarti kok kalau orang tidak begitu terus dosa dan yang lain sebagainya. Mungkin ya berbeda-beda orang. Nek wong ngalim terus apa terus kak ngene ya kenemenan kan gitu. Warawalan sampun ngriwayataken Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Wa wairuhuma lan lintune Imam Abu Dawud lan Imam Nasa'i. An Auf bin Malik saking sahabat Auf bin Malik kala ngendika sapa sahabat Auf bin Malik ngendikane kumtu ngadeg sapa ingsun kelawan salat ma'an Nabi bareng karo Kanjeng Nabi lailatan pada suatu malam sallallahu alaihi wasallam. Faqama terus ngadeg sapa Kanjeng Nabi faqara terus ngadeg salat maksudnya. Faqara terus maca sapa Kanjeng Nabi surat Al-Baqarah teng surat Baqarah. Nah, kahananipun dipun sifati, dipun gambaraken layamur ruhale mboten tatemu sapa Kanjeng Nabi bi ayat rahmatin kelawan ayat rahmat yang menerangkan tentang adanya rahmat Allah, tentang turunnya rahmat Allah atau informasi tentang rahmatnya Allah illa kejaba waqafa mandek sapa Kanjeng Nabi wa sa'alalan nyuwun sapa Kanjeng Nabi nyuwun rahmat maksudnya. Walaya murulan ora tatemu sapa Kanjeng Nabi bi ayati adzabin kelawan ayat yang menerangkan tentang siksa illa kejaba waqafa mandek sapa Kanjeng Nabi terus wa ta'awwadzalan nyuwun perlindungan sapa Kanjeng Nabi. Sing paling diwedeni sing ya Gusti Allah, sing paling diarepno ya Gusti Allah. Paradoke mungkin ning kono. Iya. Berarti tidak bisa mau menduakan bagaimana wong semua sisi ada di situ. Ayo mau menakuti mana? Yang paling bisa diharapkan ya hanya sana, hanya Allah. Yang paling menakutkan ya Allah, tidak ada lain. Kan ada ungkapan di mana tempat paling berbahaya disitulah tempat paling aman untuk bersembunyi. Ya mungkin begitu paradoksnya. Warawalan ngriwayataken Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan At-Tirmidzi. Jadi ini hubungannya sama yang di atas tadi ya. Di ta'ammalu wa tafakkur wa tafahum wa tadabbur tadi itu. Ya ini karena Kanjeng Nabi betul-betul menyadari dan tahu betul, makanya menyadari setiap ayat yang dibaca gitu. Marwalan sampun ngriwayataken Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi hadis mang qara'a ing hadis ingkang isine mang qara'a watini wa zaitun fantaha. Manutawi sapa ae wong qara'a kang maca sapa man watini teng surat At-Tin wa Zaitun fantaha terus mandek sapa man atau maksudnya berakhir
ila akhiriha maring akhir surat atin fal yakul moko kudu ngucap sapa man bala nggih wa ana ala dzalika minasyahidin fatini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin antadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu ya kalau tidak keliru wa amilus solihati falahum ajrun piye iku bulet ya ternyata nggih alaihissallahu bi ahkamil hakim bukankah Allah itu paling bijak dari semua yang bijak bala nggih mesti wa ana ala dzalika minasyahidin nggih belum masuk sini niku kula termasuk mungkin situ bisa mengulasnya dengan mengapa yang kalau Musa satajiduni kalau Nabi siapa Ismail yang pernah situ bilang di grup itu satajiduni insyaallah minas sabirin kalau Musa kan enggak langsung sabiro enggak minas sabirin nah, di sini memang di adabnya ada minas sabirin ini ada minnya juga itu tuntunannya Kanjeng Nabi jadi nek pas alaihissallahu bi ahkamil hakimin dan ku ngerentek atau ngucapno bala wa ana ala dzalika minasyahidin sebagaimana ditradisikan di setiap khataman bareng-bareng itu kan begitu wa man qara'alan sapa ae wong qara kang maca sapa man la uqsimu bi yaumil qiyamah surat al-balad al-qiyamah nah, ketemu dengan surat al-qiyamah niki sama di akhirnya itu orang juga dianjurkan ini ada anjurannya fantaha ila akhiriha fantaha terus mandek atau berakhir berhenti sapa wong atau sampai di akhir gitu ya ila akhiriha sampai akhir surat ya, al-qiyamah alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta ada bukankah alaysa bukankah dzalikamu sapa mengkono Allah biqadirin iku zat kang maha kuwasa ala ayyuhiya ing atase yen to nguripno sapa Allah al mauta ing sakabehane kang mati bukankah Allah itu maha mampu menghidupkan segala yang mati afal yaqul bala nggih saya bersaksi atas itu gitu kalau diteruskan wa man qara'alan sapa ae wong qara'a kang maca sapa man wal mursalati terus sampai di wal mursalati teng surat al mursalat fabalago terus tekan sapa wong fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun maka dengan cerita mana lagi ba'dahu sak sampune Al-Qur'an yu'minuna iman sapa wong-wong iku mau al-mursalat ayat 50 nah kalau pas baca itu falyaqul monggo kudu ngucap sapa man qara al-mursalat amanna billah kami beriman kepada Allah gitu. Jadi jawab Al-Qur'an meskipun sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan istifham takriri mungkin ya ada yang takriri jadi enggak perlu dijawab tapi bukankah Allah maha nah, kan bukan masa gitu enggak ya maksudnya bersaksi lah nggih panjenengan moho adil moho bijak dari segala yang bijak ya Allah itu wa akhrajalan sampun mentakrid Ahmadu sapa Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam kitab musnadnya tentunya wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud an Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas
ngriwayatan mentakrid hadis nopo anan nabi ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi iku idza qara'a likarane maca sapa Kanjeng Nabi sabbihisma rabbikal a'la maca surat al-a'la niki qala moko ngendika sapa Kanjeng Nabi subhana rabbiyal a'la gitu. Jadi bacaan rutin salat kita ketika sujud. Jadi itu sudah pas. Rukuknya subhana rabbiyal azim, begitu sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, ini kalau mendengar ada atau pas kita baca surat sabbihisma rabbikal a'la di samping maca tasbih kudu nasbihno sira isma rabbika ing asmane pangeran sira al a'la kang maha luhur. Al-a'la ini bisa menjadi sifatnya ism, bisa menjadi sifatnya rabbika. Karena apapun yang terkait dengan segala yang luhur, dia ya luhur. Ganjet menurut saya luhur. Katut senden yang sing luhur, ya tadi luhur. Gitu. Nah itu disanggupi, nggih subhana rabbiyal a'la. Nggih, maha suci. Tuhan yang memeliharaku, yang maha luhur. Wa akhrajalan sampun mentakhrij at-Tirmidzi sapa Imam at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi sapa Imam at-Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim. An Jabirin, kalau di Tirmidzi berarti ya Sunan Tirmidzi, kalau Al-Hakim biasanya Al-Mustadrak. An Jabirin saking sahabat Jabir qala ngendika sapa Jabir kharaja sampun medal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi ing atase sahabat-sahabatipun. Satu hari Nabi keluar menuju sahabat-sahabat beliau faqara alaihim surat ar-Rahman. Terus Kanjeng Nabi membacakan alaihim ing faqara amaka membacakan sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase sahabat-sahabatipun surat ar-Rahman teng surat ar-Rahman. Min awaliha saking awale surat ar-Rahman ila akhiriha sampai terakhir fasakatu terus do meneng. Para sahabat ini gak padahal paham. Jadi paham orang Arab itu surat Ar-Rahman dibacakan juga paham para sahabat. Meskipun tidak dipungkiri ya, bahwa tidak semua orang cerdas, tidak semua orang bisa memahami Al-Qur'an bahkan pada waktu di zaman Nabi, bahkan pada waktu di zaman Nabi. Kalau sahabat-sahabat dekat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman mungkin sangat besar kemungkinan beliau memahami dan bukan hanya kemungkinan besar karena beliau memang dekat dengan Nabi cara ono muskile karek takon nang Kanjeng Nabi pripun maksude ya Kanjeng Nabi hanya riwayatnya saja ya. Mungkin jarang karena periode pembukuan hadis itu memang belakangan. Jadi riwayat yang dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman itu jelas lebih sedikit daripada yang dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah selain beliau memang sangat paling banyak Abu Hurairah itu. Iya. Beliau juga hidupnya paling terakhir. Jadi masa hidupnya itu agak lama daripada keempat sahabat yang Al-Khulafa Rasyidun itu. Nah gitu. Nah ini malah para sahabat ini. Faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin. Laqad qara'tuha yakti teman-teman wis macakno ingsun ha ing surat Ar-Rahman 'alal jinni ing atase para jin. Aku iki tenanan wis tau maca surat iki ning ngarepe para jin-jin iku. Lailatul Jin pada malam jin. Di riwayat lain kata Lailatul Jin ini tidak ada. Seperti dicetakan Abil Fadl tidak ada keterangan dari pemberi catatan kaki atau penahkiknya itu bilang begitu. Jadi pada waktu itu saya pernah baca surat itu Kanjeng Nabi di hadapan para jin. Fakanu mongko ana sapa para jin iku ahsan. Luwih apik apane mardudan jawabane mingkum daripada sira kabeh. Kok apikan jin nek nyembanggake atau paling ndak iki
ngertakne Quran iki kok apian jin timbang awakmu. Pun diwacake surat Ar-Rahman meneng. Kuntu kullama ataitu jare Kanjeng Nabi, kuntu ana sapa ingsun kullama ataitu iku setiap kali ataitu teka sapa ingsun. Ala qauli ngatasi pangendikane Allah taala fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lan kelawan nikmat pangeranmu sing dineh tukadziban do mendustakan sira kabeh sira loro maksudnya ya masyarul jinni wal insi itu. Qalu jawab sapa para jin mongko jawab sapa para jin wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Walalan mboten Gusti bisyai'in kelawan suwiji-wiji min ni'amika saking nikmate panjenengan robbana duh Gusti kula nukadzibu iku nek nukadzibu mendustakan sapa kita mboten enten Gusti blas setunggal mboten enten nikmat sing kula dustakan falakal hamdu panjenengan ancen puji niku namung kangge panjenengan falaka moko iku tetep kaduwe panjenengan alhamdulillah utawi kabehane puji model napa kemawon. Wae kan jawabe gitu, Jen. Dadi diertakne lah nek dikeki kopi ki mbok diombe. Awakmu mosok sik apian jin. Ono maca babi ayi ala rabbi kono takonan meneng he kan ndak enak. He. Mbok dijawab. Ud'uni astajib lakum. Nggih Gusti, mbok minimal nggih wis alhamdulillah. Kan gitu. Afala tadabbarun tasik berusaha Gusti. Kira-kira ngono. Jadi dialog terus sama Quran. Dan enak dialog. Memang arwina bima hadana innahu ghairuhu yujannab wa tadawwaran juyushu zikrihi hirbi bawaiha. Penutup dua bait penutup syair kerinduan kepada Muhammad itu saya sematkan doa ini. Ya, puaskanlah kami dengan Al-Quran. Karena selain Al-Quran sudah ya apa ya, tidak bisa mensifati. Ya pinginnya gitulah. Toh pengembaraannya kemana saja tujuannya hanya ini, Al-Quran. Karena mungkin ada banyak hal lain yang tidak bisa, ada banyak ayat Al-Quran yang tersebar di mana-mana. Kalau kemudian ya tiba buka kok gini tapi salah. Nah gitu mungkin kayak situ nemu dari sini ujungnya sudah disinggung di Al-Quran. Ujungnya sudah disinggung kan dialog juga itu. Ya saya kira semoga harapannya kita termasuk wong-wong kuwi lah. Wong sing terus pokoknya sinau Quran, niatnya mbok maca apa sinau Quran, nah gitu tak. Dan tidak ada pertentangan, saya tidak mengalami dan tidak berusaha mempertentangkan antara penjelasan Al-Quran dan hasil studi sejarah atau apapun apa saja. Saya tidak akan pernah mempertentangkan atau paling tidak merasa ada pertentangan. Enggak, saya kira tidak ada. Tidak ada pertentangan. Dia saya sebut aja contohnya, tidak ada pertentangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Mardawaihi, Imam Ibnu Mardawai wa Dailami kan Imam. Ini kok Dailam. Ada yang bilang katanya Dilam. Dari ini saja ada harokat. Wad-Dailami lan Imam Ad-Dailami ada. Wa Ibnu Abid Dunya lan Imam Ibnu Abid Dunya fi du'a ing dalem bab ad-du'a mungkin atau ada kitab namanya ad-du'a gitu ya. Wa ghairuhum lan lintune ingkang sampun kasebut Ibnu Mardawai Ad-Dailami lan Ibnu Abid Dunya mentakhrijnya itu bisa nadin kelawan sanad dhaifin yang dhaif jiddan nemen dengan sanad yang sangat-sangat dhaif sekali. An Jabirin saking Jabir, nah mentakhrijnya itu anan Nabi ing sak temene Kanjeng Nabi Quran iku maca sapa Kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pas Kanjeng Nabi maca niki, wa idza sa'alaka lan arikalane takon ka ing sira Muhammad ibadi sapa kawula ingsun. Kawulanya ini perlu dianu ya, dilingkari kawula lho ya. Duk profesor sapa kawula niki dipun trisik ngono. Ani tentang ingsun. Muhammad nek ana kawula kekitakon nang awakmu tentang ingsun. Fa inni moko sak temene ingsun qaribun iku cedhek. Seolah-olah ndak jawab ini Gusti Allah. Ndak fakul inni qarib, ndak. Malah keliru malah kalau suruh ngomong gitu. Redaksinya ini kan simpel. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, titik. Saya kira ndak perlu penjelasan itu. Karena saya nggak bisa menjelaskan panjang-panjang, pokok ngono lah. Kurang ketemu dewi. Yang jelas bukan mengenai jarak, karena jarak fisik. Juga bukan mengenai arah, juga bukan mengenai dimensi, juga bukan mengenai ekstensi atau apapun yang masuk dalam kategori ukuran dan bisa dihitung. Saya kira tidak itu. Cara ngitungnya ya tetap metafisik hitungannya. Begitu, jadi dekat. Ya, hanya itu bahasanya. Gimana? Sing luwih sederhana timbang itu. Ya, dekat, so dekat wis. Meskipun itu tidak tentang jarak, tidak tentang apa. Tapi ya untuk memahami dekat ya tetap melalui jarak, melalui ukuran. Monggo karena pengantarnya. Sampai nanti akan menuju ilallah. Faqala terus mantun ngoten ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma duh Gusti. Setelah baca ini doanya bagus sekali. Allahumma duh Gusti amarta sampun perintah panjenengan bidu'ai kelawan donga. Wa takafal talan nanggung panjenengan, jamin panjenengan, garansi, maringi garansi panjenengan bil ijabati kelawan ngabulaken. Jenengan ngengken donga. Terus jenengan jamin ngabulaken, kasih garansi. Ya udah itu aja. Kapan embuh? Gak ada keterangannya yang jelas, yang pasti itu Gusti Allah ngongkon donga dan Gusti Allah astajib lakum. Garansinya jelas itu donga, meskipun dikabulkannya doa bukan tujuan. Donga wis sip bukti bahwa kita hamba ya donga. Karena ada yang di Quran banyak sekali itu orang yang tidak mau memohon itu yastakbiru, disebutnya di dalam Al-Quran. Dia sombong. Meskipun ya kalau lama-lama ndonga kadang ya. Karena memang diperintah itu aja, alasannya wis gak iso maneh. Terus ngoten kelanjutan doa Kanjeng Nabi labbaik nggih. Allahumma ya Allah labbaik nggih. Mesti nggih. Sap ditimbali ku siap kan donga siap itu tok. Labbaik gitu. Labbaik. Siap mesti. Meskipun kita sangat terbatas mau melaksanakan perintahnya, ndak dikasih taufik sama hidayat ya. Gak iso mlaku apa piye. Ya minimal yang bisa siap. Tidak berusaha, hati itu tidak menentang. Sama sekali tidak menentang perintahnya. La syarika ora ana sekutu, maksudnya barang kang madani iku maujud laka kangge panjenengan Gusti Allah. Labbaik nggih Gusti, innal hamda satemene sekabehane puji wan nikmat lan nikmat laka niku kagungane panjenengan. Wal mulka lan uga satemene kekuasaan niku nggih gajane panjenengan. La syarika ana sekutu iku maujud laka kangge panjenengan. Maksudnya puji, kerajaan, nikmat, kekuasaan panjenengan memang tidak ada, kapan saja bisa diambil. La syarika, tidak ada duanya. Gue stop misalnya Nabi.
Asyhadu annaka fardun ahadun shamadun. Asyhadu nyekseni sapa kula annaka ing sak temene panjenengan Gusti iku fardun fard ahadun ahad shamadun kang dadi sendenan maha kuat yang maha dapat diandalkan, bukan dapat, memang hanya dia yang bisa diandalkan, hanya Allah. Ya, terjemahnya kalau menghina ya fardun, nanti mbok arani apa fardun apa namanya dewean ya ora penak, tunggal ya ora penak, ya fardun ya tunggal lah ora apa. Tunggal ahadun nggih ahad. Somadun yang itu yang paling diandalkan. Lam talit tegese lam talit iku mboten nglairaken panjenengan. Walam tulat lan mboten dilairaken sapa panjenengan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lan ora ana laka iku kadhe panjenengan kufuan iku sebagai tandingan sepadan ahadun sopo suwiji-wiji. Tidak ada satupun yang menyamaimu, menandingimu, membandingimu, tidak ada. Wa asyhadu lan bersaksi sapa ingsun anna wa'daka ing sak temene janjine panjenengan hakun iku laras nyoto. Waliko akalan sak temene ketemu panjenengan benjing hakun iku nggih hak nyoto. Tenanan boten batil. Wal jannata lan sak temene swarga hakun. Ya apa rupane kan ndak tuntutan lah. Ndak tuntutan kongkon gimana swarga sing abis, enggak ono pokok sargono lah wis beres. Sing kongkon buktekno iki lho sapa? Ndak ono tuntutan piye-piye. Kalau mau revisi, mengkaji, memfilsafati monggo, tapi kan ndak dituntut. Begitu kita sudah dikasih keyakinan surga itu ada, ya sudah. Kalau ada pertanyaan aneh-aneh mengenai surga, podo-podo raruwe. Nabi ya terusan. Tapi dinyatakan di Al-Quran ya, dinyatakan informasi hadis ya, dinyatakan. Apakah itu di sini atau di sana, tidak ada rinciannya. Tidak ada rinciannya. Semua kan tetap. Kalau mungkin kembali ke pelajaran yang sudah di grup itu, bahasa singkatnya mungkin simbol. Tapi ya apapun itulah, apapun itu, jelas kita. Ini kan anunya Kanjeng Nabi. Apa jenenge? Ini bukti kita iki ngertake nang Gusti Allah. Ini anak suguhan iki mbok ya diombe lah. Tiga ya apa yang diombe. Wis matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Ini Kanjeng Nabi ku ngono. Jadi meskipun ini sanadnya dhaif, tapi lebih baik ada sanad dhaif daripada pendapat sendiri kalau katanya Suyuti. Baik wan narolan sak temene neraka, nar api, hakun iku hak, bukan batil. Wasya'atan sak temene kiamat atiyatun iku tumeka la raibah. Ora ana keraguan iku maujud fiha ing dalam kiamat. Pasti ada awal ada akhir. Logisnya memang begitu. Kalau ada awal, ada akhir. Meskipun Anda bilang, kau kira akhir, sebenarnya itu baru pertama. Ya wes muter. Ya terserah. Apakah itu kesimpulannya nanti alam abadi atau apa. Monggo kersa. Saya tidak sampai mikir ke sana. Yang penting kadang ya harus pragmatis, kadang ya harus idealis. Mana yang tepat lah kira-kira. Dalam kasus apa kita perlu pragmatis, dalam kasus apa kita perlu idealis. Mungkin sesuai takaran-takaran. Yang jelas gondelane pancet arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa annaka lan sak temene panjenengan Allah tab'atsu niku bangkitaken sapa panjenengan manteng apa kemawon sapa kemawon fil kuburi ingkang tetep teng jero kuburan sok tangane kabeh.
Titik wa jalan sampun mentakhrij Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan lintune Imam Abu Dawud an Wa'il bin Hujr saking Wa'il bin Hujr ngendikane Wa'il bin Hujr sami itu mireng kula An-Nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a hale maca sapa Kanjeng Nabi kalau sami itu ini dianggap bukan akhwatu dhanna. Kalau sami'a ini dimasukkan akhwatu dhanna ya qara'a jadi maf'ul keduanya gitu. Gitu aja pertimbangannya. Sami itu kula mireng Kanjeng Nabi qara'a maca sapa Kanjeng Nabi waladhdallin teng ayat akhir surat Al-Fatihah waladhdallin Al-Fatihah ayat ke-7 faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi amin. Ya muddu hale gambarane wawasan amin niku ya muddu hale ndawakno sapa Kanjeng Nabi biha kelawan lafaz amin sautahu ing suwantenipun Kanjeng Nabi titik wa akhrajalan sampun mentakhrij huteng hadis menika At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani bilafzi kelawan redaksi qala amin qala ngendika sapa Kanjeng Nabi amin amin salah sama berarti 3 kali tambahnya riwayat Tabrani wa akhrajalan ugi mentakhrij huteng hadis menika Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi bilafzi kelawan redaksi qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Rabbi firli amin. Jadi ketiga riwayat ini beda-beda semua. Yang pertama hanya bilang amin, yang kedua bilang amin 3 kali, yang ketiga ada tambahnya Rabbi firli amin, ada gitunya. Boleh dipakai mana saja. Baik wa akhraja Abu Ubaidin lan sampun mentakhrij sapa Abu Ubaidin Imam Abu Ubaid kita Fadhailul Quran. Nanti akan ada uraian As-Suyuti khusus Fadhailul Quran. Di akhir ada hadis marfu semua, akhir Al-Itqan nanti. Tapi sebelum itu beliau nanti akan komen panjang bagaimana munculnya hadis-hadis Fadhailul Quran ini. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Abu Ubaidin sapa Imam Abu Ubaid an Abi Maisarah saking Abi Maisarah. Mentakhrij anna Jibril ing sak temene Sayyidina Jibril lakonan iku mentalkin sapa Sayyidina Jibril Rasulullah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin itu ya mentalkin mayit niku tapi ndak dibayangkan gitu makna aslinya mentalkin kan mendemonstrasikan untuk ditiru gitu. Tapi lewat ucapan. Rasulullah tengkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah khatimatil baqarati ing dalem ngarsane atau nalikane akhir surat Baqarah amin ing lafaz amin. Jadi Jibril mendemonstrasikan atau mengajari Rasulullah untuk mengucapkan amin gitu. Kan ada doanya. Wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang sudah banyak diinformasikan oleh As-Suyuti di sebelumnya memang sistematis banget As-Suyuti ini. Jadi dari awal itu persoalan Madinah Makkiyah sampai Safari sampai Hadari Syita'i Soifi Laili Nahari baru sampai cara ngitung ayatnya baru kemudian ini dibahas lagi di Adabul Quran termasuk bagaimana keluar dari bagaimana berada di jalur aman jadi membaca bismillah pada setiap awal surah kecuali Baro'ah. Nah itu kalau misalkan tidak disajikan dulu hitungan ayatnya kan sulit kita memaklumi. Kenapa As-Suyuti kemudian cenderung pada pendapat baiknya itu ya baca bismillah pada setiap awal surah kecuali surat Baro'ah itu. Kan perdebatannya sudah selesai di penghitungan ayat caranya gimana, perbedaannya ada berapa saja. Terus ada yang mempertimbangkan ini satu ayat ada yang belum ini terusannya itu sudah dijelaskan semua
baru kemudian sampai ke adabnya, dan itu ada hubungannya ke adabnya itu. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Wa akhrajalan sampun, jadi amin ini menjadi maf'ul kedua dari lakona. Jadi Jibril itu mentalkin lafaz amin kepada Kanjeng Nabi, mendemonstrasikan. Mungkin kurang tepatnya mendemonstrasikan, tapi cari makna yang, atau cari kosakata yang lebih dekat saja, saya kerepotan mikirnya. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Imam Abu Ubaid an Muadz bin Jabal saking sahabat Muadz bin Jabal annahu ing sak temene Kanjeng Nabi, atau annahu ing sak temene, insyaallah ini kembalinya karena kemungkinan ke Muadz ya bisa jadi. Tapi mungkin karena yang ditiru Mu'ad adalah Kanjeng Nabi, kita kembali saja ke Kanjeng Nabi. Annahu ing sak temene Kanjeng Nabi, kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza khatama surat al-Baqarah, iku arikalane mengkhatamkan sapa Kanjeng Nabi surat al-Baqarah di ing surat al-Baqarah, maksudnya sudah sampai di ayat terakhir surat Baqarah, kala mongko ndika sapa Kanjeng Nabi amin. Gitu biasanya diteruskan semua doa khatmil Quran. Qala ngendika An-Nawawi sapa Imam Nawawi, wa minal adabi idza qara'a nahwa wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini bab adab. Imam Nawawi ini At-Tibyan. Qala ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi, ini An-Nawawi yang mana saya tidak tahu apa. Tidak tahu saya ini Imam Nawawi yang mana. At-Tibyan, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ini. Qala ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi, wa minal adabi idza qara'a nahwa, wa lan iku setengah saking adab tata krama idza qara'a rikalane maca sapa wong nahwa ing saumpamane ayat wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Saumpamane dua ayat ini, mubtada'nya dari minal adab yang khobar tadi itu ayakhfidho utawi yen to nglirihno sapa wong biha kelawan iku saumpamane ayat tadi sautahu ing swaranipun. Riwayatnya berarti Mbah Mun itu menghentikan Mbah Mun ini merujuknya ke sini. Beliau nanti ngendika kalau baca tabat yada abi lahab wa tab, banget bang. Ngono ya ngono, tapi ngono ya Abu Lahab niki nggih pamane Kanjeng Nabi. Kan sempat marah itu ya. Sapa jenenge Ikrimah gara-gara dibuli. Akhirnya Kanjeng Nabi sendiri yang turun tangan, sapa maneh sesuk mbuli Ikrimah. Musuhan karo aku. Ada adabnya, ini Jawa banget ini berarti. Jadi waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang Yahud bilang Uzair itu anaknya Allah. Ini enggak boleh banget-banget, mereka dikerungu Yahudi. Tidak enak. Apapun motivasinya ini memang baiknya harus lirih. Kalau bacain ojo banget. Waqalatil yahudu Uzair, kan kayak ngece. Padahal di Quran itu enggak boleh ngece sesembahan orang lain atau kepercayaan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci maki orang-orang yang memohon kepada selain Allah itu, sehingga mereka akan mencaci Allah secara permusuhan tanpa ilmu. Jadinya efek baliknya itu yang ini saya kira selaras dengan itu. Jadi kenapa ayat ini kan bermuatan mencaci.
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tangan Gusti Allah dibentel untuk menggambarkan betapa pelitnya Allah. Ini kan ojo banget-banget. Apapun motifnya, saya kira lebih bagus memang dilirihkan. Mungkin tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi, mungkin tidak ada, tetapi kada kaya dene iki kana ana An-Nakhai sapa Imam An-Nakhai yaf'alu iku biasa nglakoni sapa Imam An-Nakhai. Ada, jadi sanadnya Mbah Mun itu saya kira kesini ini arahnya, atau Mbah Mun pernah baca At-Tibyan mungkin begitu. Satu masalah lagi. Ini dikutip sama dari At-Tibyan kelanjutannya. La ba'sa ora ana masalah iku maujud bitakril ayat kelawan ngulang-ulangi ayat wa tabdidi halan bolan baleni ayat. Rawa sampun ngriwayat, ndak apa-apa ngulang-ulang satu ayat. Hobine kuwi ya kulhakul wae ora apa-apa. Tapi ini ada konteks yang lebih bagus daripada kulhakul wae. Kalau motivasinya sahabat kan memang nyapo kulhakul wae. Lah niku sing diomong namung Gusti Allah tok lho. Terus meneng lah. Kalau kita kan macam-macam ya. Ono sing memang beraninya ya baca itu dan memang ya hafalnya cuma itu ya tidak apa-apa, yang penting kan podo kulhune. Rawa sampun ngatakan An-Nasa'i sapa Imam An-Nasa'i wa ghairuhu lan intune Imam An-Nasa'i an Abi Dzarrin saking sahabat Abi Dzar anna Nabi ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku koma ngadeg sapa Kanjeng Nabi nglakoni salat bi ayatin kelawan satu ayat yuradidu halim bolan baleni sapa Kanjeng Nabi hateng niku ayat hatta asbah sehingga mlebu waktu isuk sapa Kanjeng Nabi. Satu ayat diulang sampai pagi oleh Kanjeng Nabi. Dan ini jelas motivasinya beliau. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzib lamun panjenengan nyiksa Gusti hum teng tiang-tiang nika. Fa innahum moko sak temene tiang-tiang nika ibaduk kangge kawulane jenengan. Lho, Kanjeng Nabi ngono. Masyaallah. Gimana apa pun Gusti ya apa jane. Masih ada kesempatan mereka beriman itu masih ada. Ampun diazab to Gusti. Tapi nggih pripun malih nek panjenengan ngersake ngoten. Badhe mengazab mereka kan niku kan kawulane jenengan uga nggih monggo kate ya napa. Nanti kayak dengan Nabi Ibrahim. Fa in asawni fa innahum ibaduk apa gitu ya ayatnya itu ya. Waman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim ya gitu ayatnya. Enggak tahu surat apa itulah. Ya itu nek sing sinten mawon sing kersa tumut kula jare Nabi Ibrahim. Nggih. Niku berarti nggih golongan kula Gusti. Tapi nek umpama mboten balela teng kula kan panjenengan ghafurur rahim. Jadi ndak pernah kok laknat apa. Itu saya kira beda memang. Jadi ini ayat ini oleh Kanjeng Nabi berulang-ulang dibaca sampai pagi salat. Al-Ayah Maidah ayat 118. Momen itu ada jelasnya. Kesan-kesan itu ada. Setiap kali baca Quran pas sholat tepak nang ayat kuwi kok diulang-ulang. Sedang di situ mungkin ya. Ya wis kira-kira iku dhisik ya. Gak iso akeh-akeh. Mas'alatun yustahabbul buka wallahu a'lam bissawab. Muga-muga keluarga sehat kabeh rezekine lancar. Dipun paringi tetep remen teng Al-Qur'an. Terus pundi mawon dalane. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimah.